这次严离峰可有？老头儿，你抓紧！红仙路之战，并在登仙台上战到饱。你呀，一品凡气已在仙球下落。凤随道长，你之前在登仙道上救了我。连吴玉一根手指都没伤到，很了不起吗？开天！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Swallowing the Heavens episode 3 dan 4 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Su Yanli yang meminta si Tuyin untuk segera pergi dan tidak bertindak semena-mena kepada pelayan di sekte pedang Tongtian. Pada awalnya si Tuyin menolak untuk pergi karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan Wu Yu terlebih dahulu. Bahkan di sini si Tuyin mencoba untuk membanggakan adik ketiganya yang bernama Minglang. Diketahui Minglang baru berumur 13 tahun namun sudah mencapai ranah puncak penempaan tubuh. Belum selesai si Tuyin ngebacot, tiba-tiba saja Su Yanli langsung mengambil tindakan dengan nampol wajah si Tuyin. Sontak hal ini pun membuat Ye Huyu bersiap melakukan serangan kepada Su Yanli. Akan tetapi Su Yanli dengan wajah marah meminta mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. 等处理完私事，十分看好三弟。多谢上仙。 Pak Tua Sun pun berterima kasih karena Su Yanli sudah memberikan bantuan. Di satu sisi Su Yanli juga berbicara kepada Wu Yu untuk tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian yang mereka berdua alami tadi malam. Singkat cerita, ujian masuk sekte pedang Tongtian akan segera dilaksanakan. Hari ini para calon murid akan melewati ujian di puncak Dengxian dengan melawan 3 gelombang para monster. Penatua penjaga gerbang memberikan sebuah jimat api kepada para calon murid untuk melarikan diri jika kondisi mereka sedang terdesak. 10 orang pertama yang berhasil keluar dengan selamat akan maju ke babak selanjutnya, yaitu pertarungan di altar dewa. Sementara itu dari arah penonton, Ye Huye dan si Tuyin juga menyaksikan ujian para pelayan untuk menjadi murid sekte. Si Tuyin merasa sekelompok pelayan yang berjuang mati-matian untuk menjadi murid sekte adalah hal yang menarik untuk disaksikan secara langsung. Di saat yang sama Su Yanli berbicara kepada ketua sekte kalau puncak Yanli yang dia pimpin ada memunculkan seorang pelayan yang cukup berbakat, yaitu Wu Yu. Sementara itu Wu Yu sedang berada di perjalanan menuju ujian sekte sambil menggendong Pak Tua Sun. Pak Tua Sun berkata kalau Wu Yu berhasil menempati peringkat pertama ujian sekte, maka dia akan mengeluarkan arak Su Diao yang sudah dikubur selama 30 tahun sebagai bentuk perayaan. 这次严离峰可有？老头儿，你抓紧！红仙路之战。 Singkat cerita, ujian jalan menuju dewa segera dimulai. Para peserta termasuk Wu Yu mulai memasuki gerbang untuk melewati ujian pertama. Wu Yu memulai ujian dengan semangat ketika melawan para monster. Di saat yang sama seorang pria bernama Zhao Danlong berbuat curang dengan menyerahkan monster yang dia lawan kepada seorang wanita bernama Qingmang. Masih cukup beruntung Wu Yu datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Qingmang pun langsung berterima kasih sembari memperkenalkan dirinya kepada Wu Yu. Dia juga percaya diri dengan ranahnya yang sudah mencapai penempaan tubuh tingkat 6. Dia bisa menjadi orang pertama yang lulus ujian. Sementara itu ketua sekte cukup memuji kemampuan yang dimiliki oleh Wu Yu. Dari arah lain Ye Huyu cukup dibuat kaget karena dia tidak menyangka kalau kemampuan Wu Yu bisa berkembang sangat cepat dalam beberapa bulan. Menurut si Tuyin ini merupakan hal yang bagus karena dia sudah mempersiapkan kejutan besar jika Wu Yu lulus menjadi murid sekte pedang Tongtian.
Di saat yang sama, kakak dari si Tuyin yaitu si Tukang meminta adiknya untuk mewaspadai Wu Yu karena bocah ini cukup berbakat. Kehadiran si Tukang membuat Ye Huyu langsung bersikap so imut, tapi dia malah digoda oleh seorang murid lain yaitu Mo Sisu. Ternyata Mo Sisu selalu bersikap seperti itu karena dia sangat mengagumi bunga, pemandangan dan kecantikan seseorang. 伊人在水一方，我的人你也敢挑衅？ 赏美人。 Sementara itu, Wu Yu berhasil mengalahkan monster buaya di tempat ujian kedua yaitu Rawa Gelap. Selanjutnya para calon murid yang berhasil melewati Rawa Gelap akan mengikuti ujian ketiga di lembah batu raksasa melawan kera iblis. Ujian ketiga bisa dibilang menjadi yang paling sulit karena mereka semua harus berhadapan dengan monster kera iblis yang cukup ganas. Meskipun para calon murid sangat kesulitan, tapi Wu Yu langsung membuat kejutan dengan berhasil membunuh monster kera iblis dengan hanya satu kali tebasan pedang. Tentu saja hal ini membuat Zhao Danlong kaget. Dia tidak menyangka hanya dengan ranah penempaan tubuh tingkat 4, Wu Yu berhasil mengalahkan kera iblis dengan mudah. Meskipun Wu Yu berhasil mengalahkan satu kera iblis, tapi kera iblis yang lain masih berusaha melakukan sebuah serangan. Bahkan seorang tetua misterius dari puncak Tongtian sengaja memperbanyak kera iblis untuk mengetes sampai di manakah kemampuan Wu Yu berada. Wu Yu tetaplah Wu Yu, bocah ini berhasil mengalahkan beberapa ekor kera iblis dengan meniru gerakan kera iblis itu sendiri. Ketika para calon murid hendak melanjutkan ujian, tiba-tiba saja salah satu kera iblis menyerap kekuatan kera iblis yang sudah mati untuk menaikkan ranahnya. Saat ini kera iblis yang berada di hadapan Wu Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 7. Serangan kombinasi coba dilakukan oleh 4 orang calon murid, tapi serangan mereka gagal dan bahkan pedang dari Wu Yu harus patah. Qing Mang yang menyadari kalau mereka akan kalah mengajak Wu Yu untuk segera pergi, akan tetapi Wu Yu menolak karena apapun yang terjadi dia harus menyelesaikan ujian dan masuk menjadi murid di Sekte Pedang Tongtian. Siapa yang menyangka dengan menggunakan tongkat andalan Wu Yu berhasil menemukan kelemahan dari kera iblis serta membuat kera iblis tewas seketika. Sementara itu di luar, semua orang cukup penasaran siapakah orang yang menyelesaikan ujian di tempat pertama. Seperti yang terlihat, Wu Yu menjadi orang pertama yang keluar disusul dengan beberapa orang calon murid yang lain. Momen ini pun membuat Pak Tua Sun merasa bangga mempunyai anak didik seperti Wu Yu. Di saat yang sama si Tuyin menghampiri Pak Tua Sun karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Tentu saja si Tuyin berniat jahat kepada Pak Tua Sun karena sedari awal dia memang sudah merencanakan hal ini jika Wu Yu berhasil menyelesaikan ujian dan masuk menjadi murid Sekte Pedang Tongtian. Setelah menyelesaikan ujian pertama yaitu jalan menuju dewa, kini para peserta yang lolos akan mengikuti ujian kedua yaitu bertarung di altar dewa. Barang siapa yang berhasil merebut bola dan bertahan hingga akhir, maka dia akan memenangkan ujian kali ini. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa pil pemadatan Qi yang dibuat langsung oleh Master Golden Core. Diketahui pil pemadatan Qi bisa membuat seseorang menerobos ke ranah pemadatan Qi. Hadiah kedua yang akan diberikan oleh Sekte Pedang Tongtian adalah senjata fana tingkat tertinggi. Tentu saja pemberian senjata ini membuat semua orang kaget karena senjata fana tertinggi sangat jarang dimiliki oleh murid-murid Sekte Pedang Tongtian. 并在登仙台上站到宝，你一样，一品凡气仪在仙球下落。 Setelah ujian dimulai, para peserta mulai melakukan pertarungan satu sama lain. Sementara itu Zhao Danlong lebih memilih untuk tidak bertarung hingga semua orang kelelahan, barulah dia melakukan pergerakan. Di saat yang sama, Wu Yu sedang melakukan pertarungan melawan seorang pemuda yang mempunyai kekuatan fisik cukup kuat.
Tapi dengan kemampuan Bang MC, dia mampu menjatuhkan pemuda tersebut hingga keluar altar dewa. Kekuatan dari Wu Yu benar-benar diwaspadai oleh Zhao Danlong. Dia kemudian bernegosiasi dengan Qing Mang untuk bekerja sama mengalahkan Wu Yu. Jika Qing Mang mau bekerja sama, maka Zhao Danlong akan memberikan 2 hadiah yang disediakan oleh Sekte Pedang Tong Tian. Tapi tentu saja Qing Mang menolak karena dia tahu kalau Zhao Danlong pasti akan menipunya. Penolakan ini membuat Zhao Danlong langsung bernegosiasi dengan peserta lain. Dia bersedia memberikan 1000 batu spiritual kepada masing-masing orang yang akan membantunya mendapatkan tempat pertama serta mengalahkan Wu Yu. Ye Huyu menganggap kelakuan Zhao Danlong akan membuat Wu Yu kesulitan menyelesaikan ujian. Begitu pula dengan si tukang yang menganggap Wu Yu pasti akan gagal di ujian altar dewa. Sementara itu ketua sekte menganggap Zhao Danlong melakukan taktik kotor untuk memenangkan ujian kali ini. Pertarungan Wu Yu melawan 5 orang sewaan dari Zhao Danlong akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Pada saat Wu Yu sedang lengah, Zhao Danlong menggunakan teknik 13 gaya pedang dari keluarga Zhao untuk melakukan serangan. Energi pedang dari teknik tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh Wu Yu dan membuatnya langsung sempoyongan. Masih cukup beruntung Qing Mang memberikan bantuan kepada Bang MC pada saat Zhao Danlong hendak melakukan serangan teknik pedang kedua. Ternyata Qing Mang ingin membalas hutang budinya karena sebelumnya Wu Yu pernah memberikan bantuan. Meskipun begitu, Qing Mang tidak mampu bertahan lama karena dia dikeroyok oleh 6 orang sekaligus. Lagi dan lagi Zhao Danlong akan melakukan serangan teknik pedang ketiga untuk mengakhiri perlawanan Bang MC. Cukup beruntung Minglong memberikan bantuan dengan menghilangkan energi pedang yang masuk ke dalam tubuh Wu Yu. Selain itu, Wu Yu menggunakan energi pedang Zhao Danlong untuk menempa tubuhnya hingga melakukan penerobosan. Diketahui saat ini Bang MC sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 5. Ketua sekte yang melihat hal ini merasa kalau Wu Yu adalah bocah yang tidak sederhana karena mampu menahan rasa sakit dari jutaan energi pedang. Dengan teknik yang sama ketika menaklukkan monster beruang, Wu Yu berhasil membuat Zhao Danlong tidak berdaya sekaligus menempati peringkat pertama dalam ujian altar dewa. Ketua sekte Mo Sisu dan juga Su Yanli langsung memberikan selamat atas keberhasilan Wu Yu menempati peringkat pertama. Sementara itu si tukang marah kepada si Tuyin karena di saat penting seperti ini adiknya baru kembali ke altar dewa. Si Tuyin pun memberikan penjelasan kalau dia baru menyelesaikan beberapa urusan untuk memberikan kejutan besar kepada Wu Yu. Beberapa saat kemudian ketua sekte bertanya kepada Wu Yu mengenai senjata fana tingkat apa yang akan Bang MC ambil. Karena Wu Yu terbiasa menggunakan tongkat, maka dia pun langsung meminta tongkat kepada ketua sekte. Sebelum memasuki sekte pedang Tong Tian, Wu Yu meminta izin kepada ketua sekte kalau dia harus mengantar Pak Tua Sun pulang ke kediaman pelayan terlebih dahulu. Ketika Wu Yu bertanya kepada salah seorang pelayan di mana keberadaan dari Pak Tua Sun, pelayan ini menjawab kalau Pak Tua Sun pergi bersama dengan si Tuyin sebelum ujian altar dewa selesai. Betapa kagetnya Wu Yu ketika mengetahui Pak Tua Sun sudah tewas. Bang MC juga menyadari kalau si Tuyin merupakan dalang utama yang sudah membunuh Pak Tua Sun. Sementara itu si tukang dan Ye Huyu baru mengetahui kalau si Tuyin sudah membunuh Pak Tua Sun untuk memancing kemarahan Wu Yu. Di sini si Tuyin berharap Wu Yu akan mengamuk serta membunuh beberapa orang murid sekte agar mereka bisa menegakkan hukum sekte kepada Wu Yu.
Sementara itu Bang MC baru selesai menguburkan Pak Tua Sun dan berniat langsung membalaskan dendam kepada si Tuyin. 我还怕那小杂役没有血性，那我们就可以光明正大的出手，要你血债血还。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.